Halo guys, balik lagi di YouTube channelnya Febriana Helmet nih. Teman-teman di rumah gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat nih. Gimana video kemarin nih? Aduh kacau banget ya, banyak banget yang salah fokus nih. Gua kan udah bilang di situ, tolong fokus ke helm terbarunya, jangan fokus ke yang lain. Tapi ini gue bacain komentar, waduh ngaco-ngaco ya. Gak apa-apa lah, itu refresh hiburan buat kalian. Nah, di video kali ini gue gak bakal munculin lagi yang kayak gitu, biar kalian lebih fokus ke helm terbaru dari GM ini yang bakal kita unboxing nih. Tapi sebelum dimulai, buat teman-teman dibantu subscribe dulu channel Febriana Helmet ini, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman yang mau order helm apparel juga nih kayak yang gua pakai, kalian bisa order aja di online shop kesayangan kalian, tinggal searching aja Febriana Helmet, atau masih bingung, linknya ada di deskripsi, langsung bisa kalian check out. Kita siapkan dulu barangnya guys ya. Jadi ini dia untuk barangnya sudah hadir di meja unboxing kita kali ini nih. GM King Fighter Ultra nih yang kita dapat, ini warna dark grey dan size-nya pas banget, size M ya. Jadi seperti ini tampilannya, sama aja kayak dus-dus G1, kayak dus-dus helm GM pada umumnya ya. Langsung aja lah kita buka untuk barangnya nih. Teman-teman juga malah ada yang udah lihat nih seliweran-seliweran dari GM King Fighter Ultra ini nih. Langsung aja kita buka guys. Ini dia GM King Fighter Ultra-nya nih teman-teman nih. Ini cakep banget ya. Nah, for your info, GM King Fighter ini punya dua varian. Yang pertama varian Ultra dan varian Basic. Nah, tapi di video kali ini kita lebih fokus ke yang varian Ultra dulu. Untuk yang Basicnya belum masuk. Sedikit info juga buat teman-teman, seri King Fighter ini itu lahir dari tipe sebelumnya, yaitu GM Fighter. Mungkin teman-teman udah pada tahu, malah ada yang punya. Jadi gennya diambil dari GM Fighter. Tapi untuk yang King Fighter ini dikemas lebih modern, dinamis, dan pastinya lebih ergonomis dibandingkan GM Fighter yang dahulu. Makanya di sini diganti namanya, ditambah jadi King Fighter Ultra. Nih, denger namanya aja wah banget gitu ya, keren banget. Nah, langsung nih pasti kalian salpok sama yang namanya di sini di bagian ventilasi bagian depan. Nah, ini nama fiturnya itu triple ventilasi ya. Jadi dia triple air ventilation nih. Jadi dia menggunakan teknologi yang namanya ISAP teman-teman nih. Tahu kepanjangan dari ISAP ini? Integrated Stabilization Air Ventilation. Waduh, panjang banget, mengerikan banget namanya ya. Jadi top side ventilasinya ini ada 3 buah dengan fitur ISAP, dimana fitur ISAP ini untuk membantu sirkulasi udara, percepatan sirkulasi udara dari bagian luar ke bagian dalam ya, atau ke bagian kepala kita kalau lagi pakai. Makanya dibuatlah 3 ventilasi, dan ini beneran plong banget untuk ventilasinya, dan ini beneran bolong teman-teman ya. Nih bisa kalian lihat. Di video kemarin pun ini dicoba disimulasikan dengan semprotan angin, dan itu beneran berasa untuk sirkulasi udaranya lebih cepat dengan fitur yang namanya ISAP tadi. Makanya dibuatlah 3 buah top side ventilasi di bagian depan untuk membantu penunjangan si ISAP ini bekerja lebih baik. Jadi membuat kita pengguna helm GM King Fighter Ultra ini lebih cepat merasakan adem dari udara yang masuk ke bagian helm. Menarik banget nih, baru satu fitur baru yang ada di GM ini, tapi udah menarik banget. Denger namanya aja keren banget. Jadi ada yang ketinggalan guys, untuk dari segi bahan nih. Bahan dari helm King Fighter Ultra ini berbahankan ultra thermoplastic cell, dan dilengkapi dengan ultra soft microfiber interior liner nih di bagian dalamnya untuk build quality dari si GM King Fighter Ultra ini. Nah, itu salah satu yang ketinggalan nih. Lalu untuk ke bagian depan bang, di bagian depan nih ada apa? Di bagian depan, untuk di bagian visor dulu nih ya. Di bagian visor helm GM King Fighter Ultra ini dilengkapi dengan yang namanya visor C1 Optic. Nah, yang mana visor C1 Optic ini
berfungsi untuk meredam ya, meredam cahaya matahari sampai di 98%. Jadi untuk view smoke-nya ini adem banget dipakai di siang hari dengan perpaduan fitur C1 Optic ini. Nah, untuk di NHK punya RHD lens, kalau di GM dia punya fitur visor namanya C1 Optic nih, ngebantu nge-reduce sinar matahari berlebih sebanyak 98%. Tuh, bukan kaleng-kaleng ya. Lalu untuk bagian visornya dia mempunyai ultra wide view sampai di 17% lebih lebar dari helm GM sebelumnya, guys. Menarik banget nih helm baru ini, banyak banget fitur. Ini patut kita coba nih ya, nanti kita rasakan gimana sih si C1 Optic ini. Atau teman-teman udah banyak banget yang penasaran soal helm ini, langsung aja digaskan ya. Nanti kalau barangnya masuk langsung diorder nih, karena ini beneran mantep banget. Lalu bahas ke bagian belakang. Di bagian belakang no spoiler, gimana itu ceritanya bang? Nah, GM King Fighter Ultra ini seperti yang gue bilang tadi, diadaptasi dari seri Fighter. Kalau kalian nggak tahu helm Fighter kayak gimana, GM Fighter kayak gini. Nah, tapi untuk yang King Fighter ini dikemas lebih modern ya, dan lebih dinamis. Di bagian belakang no problem, gak ada spoiler nih, cocok buat kalian yang udah jenuh banget karena kebanyakan helm sekarang lancip spoilernya over. Ini cocok nge-refresh kalian buat yang udah bosen tampilan helm modelannya sekarang kayak begitu ya, lancip. Nah, di sini dia tanpa dibalut spoiler tapi ada lekukan nih, ngebuat si GM Fighter ini, GM King Fighter ini gue ketukar mulu. Ini seksi banget tampilannya dari bagian belakang ya, walaupun tanpa spoiler. Ini bukan tipikal helm yang bulat, tapi menurut gua seksi gitu ya untuk di bagian belakangnya dengan lekukan-lekukan yang agak lancip sedikit. Seksi banget deh untuk tampilan GM King Fighter Ultra ini. Ini rekomen buat kalian nih, kaum yang kurang suka helm dengan spoiler. Cocok banget kalian pinang helm GM King Fighter Ultra ini, teman-teman. Lalu untuk di bagian interior gimana bang? Tampilan kan wah berlebih-lebih kan bang, interiornya gimana? Nih, sekarang kita bahas ke bagian interior, teman-teman nih. Untuk bagian interior helm GM King Fighter ini dia punya namanya fitur 4D shape interior liner, teman-teman nih. Untuk di bagian busa ini bagus banget nih ya. Bukan model kayak yang si helm G1 ya, ini berbeda banget. Jadi dia modelannya berbeda dengan seri G1 nih. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk ukuran M-nya, untuk ketebalan busanya ada di 3 cm ya, teman-teman ya. Ini untuk di bagian dalam gua rasakan busanya ini padat untuk ukuran 3 cm, soft lembut nih. Kalian bisa lihat juga kalau di bagian dalam nih. Bisa kalian lihat. Nih, untuk model busanya seperti ini, rapi, finishingnya bagus ya. Dan ini dari dalam ini kelihatan guys, lubang ventilasinya. Nanti kita cek detailnya ya. Untuk bagian ventilasinya, kita bahas busa terlebih dahulu. Nah, untuk busa lembut, padat, halus pastinya ya. Nanti kita coba fitment aja seperti apa rasanya helm GM King Fighter Ultra ini, teman-teman nih. Kebetulan ini size-nya pas banget, size M. Langsung aja kita coba ya. Bismillah. Ini bisa dikategorikan untuk bobotnya ini ringan ya. Untuk di bagian pipi untuk size M-nya ini pas, padat banget, enak banget teman-teman ya. Ini nggak terlalu berat juga. Untuk bobotnya kan 1200 plus minus 50. Ini enak. Di bagian atas juga pas, nggak ada yang kosong atau gimana. Busanya halus, padat. Ini dia tampilannya GM King Fighter Ultra dari samping, teman-teman. Nah, ini dia. Untuk fitment menurutku ini enak untuk dari tipe G1 ya. Sedangkan untuk yang G1 masih agak sedikit kopong, menurut gua ada yang beberapa space di kepala yang kosong. Tapi untuk King Fighter ini dia tipikalnya lebih meluk, experience dipakainya itu berbeda karakternya dari si GM G1 atau versi yang sebelumnya. Jadi ini tipikalnya yang lebih meluk, lebih ngefit gitu ya untuk fitmentnya. Untuk padding busanya enak banget untuk helm GM King Fighter Ultra ini, teman-teman.
Untuk bagian interior sudah kita coba tadi untuk busa, untuk padding busanya menurut gua enak. Untuk fitmentnya juga helm ini enak banget. Lalu untuk di bagian dalam dia juga sudah dilengkapi glass speed, cuman dia belum ada tagnya aja. Tapi dari GM-nya sendiri udah klaim ini sudah wearable glass ya. Tahu udah support untuk yang berkacamata. Lalu untuk di bagian intercom gimana bang? Dia sudah tersedia slot intercom guys. Karena untuk GM King Fighter Ultra ini marketnya lebih ke arah Gen Z nih, makanya dia kasih harga murah banget untuk sekelas helm ini. Cakep banget, murah lagi. Slot intercom sudah tersedia. Untuk sistem penguncinya dari helm GM King Fighter Ultra ini menggunakan Micromatic buckle strap ya, jadi cocok untuk daily use, enak banget, lebih efisien, pastinya easy to use untuk di bagian sistem penguncinya. Untuk range harganya gimana bang? Dari tadi cang cincong harganya gimana? Harganya ini 400 ribuan under ya. Kalau kemarin sih di situ pas launching itu under 400 ribu untuk solid ultranya. Tapi untuk yang coraknya berbeda lagi. Mudah-mudahan masuk ke toko harganya nggak jauh beda ya guys ya. Harusnya sih ya nggak bakalan signifikan perbedaannya. Kayak yang GMG One aja sama kok. Mudah-mudahan ini juga sama. Dan teman-teman kalau yang mau helm ini sorry banget barangnya belum masuk ya. Alokasinya belum ada. Ayo dong GM nih, kalau yang lihat video ini atau orang-orang dari GM, segera ya untuk barangnya dialokasikan ke toko-toko, karena nih teman-teman di rumah pasti banyak banget yang gak sabar untuk cobain si helm GM King Fighter Ultra ini. Nanti kalau sudah ready di toko Febriana Helmet, nanti kita kabari teman-teman lewat video-video reels atau video pendek dari kita. Dan pastinya bakalan kita update di sosial media dan di online shopnya Febriana Helmet. Lalu gimana bang untuk GM King Fighter Ultra ini? Untuk dari segi worth it gak untuk di range harga dan untuk di zaman atau era helm sekarang? Untuk GM King Fighter Ultra ini menurut gua cocok banget. Ini jadi untuk dari model nih kayak mirip-mirip Dynamic Kyoto. Nanti kita compare sama kedua buah helm itu. Jadi dia tanpa spoiler tapi keren gitu, enak aja gitu dilihatnya kalau menurut gua ya. Untuk GM King Fighter Ultra ini seperti yang gua bilang tadi, di bagian belakangnya ini seksi banget dari helm GM King Fighter Ultra ini. Menurut gua ini worth it banget karena dari segi harga bener-bener affordable nih, cocok untuk Gen Z, budget pelajar. GM King Fighter Ultra ini layak jadi pilihan kalian. Pinang helm untuk kalian para budget pelajar atau kalian yang cari helm yang ekonomis tapi desainnya keren nih, bisa pinang si helm GM King Fighter Ultra ini. Nah mungkin untuk reviewnya segitu aja guys untuk helm GM King Fighter Ultra ini. Menurut gua ini salah satu terobosan bagus dari GM, dimana di saat helm lain visornya modelnya biasa aja, di sini dia kasih yang namanya visor C1 optik. Nah, di saat NHK punya RHD lens, di sini punya yang namanya C1 optik. Lalu untuk bagian ventilasi di NHK itu dia menggunakan 2D fan air intake turbo ya, anti turbulence. Nah, di CGM King Fighter ini dia malah menggunakan triple air ventilasi. Jadi kebayang dengan 3 buah ventilasi aktif, lobangnya beneran, itu segimana angin yang masuk ke kepala itu pasti enak banget. Makanya gua rekomen banget buat kalian yang sekolah, ngantor, kuliah, bisa order helm GM King Fighter ini karena untuk dari segi harga, dari segi efisiensi ini cocok untuk kebutuhan kalian. Nah, mungkin segitu untuk review GM King Fighter Ultra ini. Kita nantikan untuk yang versi basicnya, kita cari perbedaan dengan yang versi ultranya. Buat teman-teman yang mau di compare helm GM King Fighter Ultra ini, silahkan tulis di kolom komentar cocoknya di compare sama helm apa. Gua Rian Aryadin pamit undur diri, see you next video, bye bye.